Ya, jadi saya berpegang sebuah konsep berpikir, berkarya dan berdoa. Berpikirnya sudah ada di awal, berkaryanya itulah waktu dalam pelaksanaan. Berdoa itulah sambil kita berjualan itu kita di situ harus berdoa untuk kelangsungan bisnis kita kan. Jadi motivasi saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Glug, welcome to Podcast Glug. Bersama saya, Febiano Agintal Tepuh, dan hari ini saya tidak sendirian di podcastnya, ditemani oleh rekan saya. Saya Isma Sandita. Wih, kayaknya Isma nih hari ini bersemangat kali ya. Ada apa sih ini Isma? Iya dong, kan mau bertemu dengan owner dari rumah. Sama sih, aku juga udah nggak sabar lagi nih untuk ketemu sama ownernya. Langsung saja kita panggil Bapak Owner Rumah Kopi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan udah menunggu janji-janji dari teman-teman. Kemudian juga ada kesibukan sedikit di internal kita ya. Jadi gimana nih Pak kesibukan Bapak selain mengelola bisnis cafe shop rumah ini Pak? Iya, kesibukannya kan ini karena sudah pensiun, saya mau pelan-pelan, saya kan harus beradaptasi dengan bisnis ini. Jadi sedikit-sedikit saya sudah mulai mengambil alih pekerjaan, maksudnya pekerjaan sisi manajemennya, terus mengevaluasi kegiatan hari-hari, per minggu dan per bulan. Jadi kita sangat fokus pada bagaimana penjualan rumah per minggu, per bulannya itu. Sehingga apa yang harus kita koreksi, bagaimana income-nya, nah, itu kita berdiskusi sama kru kita. Kira setiap hari hampir rata-rata itu nanti ada kekurangannya, apa yang dibutuhkan ya saya berinisiatif langsung untuk menghandle-nya nanti. Kan Bapak ini kan udah masuk nih ke dunia bisnis. Iya. Jadi bagaimana nih Pak perjalanan bisnis Bapak nih dari awal Bapak mulai merintis coffee shop rumah ini sampai saat ini, dan udah berapa lama gitu Pak berdiri coffee shop ini? Kalau berdiri ini tahun kedua, ini berjalan di dalam tahun kedua. Jadi bisnisnya ini setelah saya menjelang pensiun di pekerjaan teruskan anak muda, saya merencanakan apa kegiatan setelah pensiun. Jadi kegiatan setelah pensiun itu pokoknya yang penting ada sebuah usaha yang saya lakukan. Teman-teman kan ada yang usahanya di perkebunan, ada yang biasa ditambah, ada yang di pasar. Nah, saya memilih harus ada di mana. Jadi saya sebelum saya pensiun itu saya sudah mencari lokasi untuk membangun rumah pensiun. Kemudian saya berbisnis dengan apa yang bisa saya lakukan. Yang penting saya ada kegiatan, itu pertama. Kedua, saya dengan anak-anak, saya butuh dukungan. Nah, saya ini kan gak bisa diajak komunikasi ya. Kasih istri, kita ajak komunikasi. Apa bisnisnya ke depan? Mereka juga tidak bisa menjawab karena kami sama-sama tidak punya dasar bisnis. Tapi karena kita terus berpikir bagaimana bisnis yang harus kita lakukan, ya yang penting saya selaku orang tua saya buat dulu lokasi bisnis. Nah, sambil berjalan itu anak saya juga menyiapkan tempat gambaran bisnis cocok untuk saat ini kan. Ya, setelah kita bangun dalam pembangunan itu kita mau rencana buat apa nih penjualannya apa, akhirnya diputuskan bersama anak-anak untuk membuat kafe. Nah, kafe setelah putuskan kafe saya kasih arahan yang pernah kita buat kafe. Ini kafe kan di sana sini banyak berkembang kafe-kafe baru. Jadi kita harus rebut segmen apa yang harus kita fokuskan. Saya arahkan kepada anak-anak kita buat kafe untuk remaja, untuk milenial, khusus ke situ segmennya gitu. Bukan berarti usia di luar milenial tidak bisa, tapi segmennya kita buat untuk milenial. Akhirnya kita anak kerjasama, digambarlah gedung kita bangun. Kemudian saya bilang ini kan ayah belum bisa masuk ke dalam bisnis karena pengalaman yang nggak ada. Karena ini arahnya milenial, coba kalian yang berpikir. Akhirnya anak saya yang pertama itu dia berpikir, dia mengajak teman-temannya untuk sebagai konsorsium ini garda terdepan, saya di belakangnya. Akhirnya berjalan, kita buat di 1 Agustus 2021
kita soft opening. Mungkin di IG itu bisa dilihat dokumen-dokumennya, kita mulai buka. Memang pasar wisata kita di sini ini, pasar bisnis kopi kita di sini sifatnya pengunjung itu dia mencari tempat baru. Jadi bulan pertama ketiga itu dia mencari tempat baru. Bulan keempatnya sudah mulai kita temukan pengunjung tetap, pengunjung yang mulai dia memang senang di rumah gitu. Jadi gambaran dari mulai rencana awal sampai pelaksanaan itu kan sudah sesuai dengan pertanyaan ya, saya sudah memberi gambaran. Saya kira itu. Jadi apa nih Pak yang memotivasi Bapak untuk sehingga Bapak tuh berniat untuk membuka coffee shop rumah ini? Ya, jadi saya berpegang sebuah konsep berpikir, berkarya dan berdoa. Berpikirnya sudah ada di awal, berkaryanya itulah waktu dalam pelaksanaan. Berdoa itulah sambil kita berjualan itu kita di situ harus berdoa untuk kelangsungan bisnis kita kan. Jadi motivasi saya itu saya memilih anak saya 3 orang. 3 orang itu dengan alhamdulillah pendidikan S1-nya sudah 2 orang yang selesai, 1 orang lagi dari proses. Melihat perkembangan kehidupan lapangan kerja anak-anak remaja. Nah, saya menggiring anak saya itu setidak-tidaknya untuk anak-anak saya atau sebaya anak saya itu selain dia menuntut pengetahuan di perguruan tinggi atau mempertajam intelektual, mereka ini harus punya keterampilan. Dasar saya itu artinya anak-anak saya ini harus punya keterampilan untuk bisa dia jual. Artinya kalaupun dia nanti mandiri, dia minimal sudah bisa untuk membiayai dirinya. Itu arah saya. Motivasinya saya itu. Pak tadi berarti berpikir, karya dan berusaha. Berusaha. Oke Pak, kan Bapak ini kan udah coffee shop rumah ini kan? Ya. Apa ada lagi nggak Pak usaha Bapak yang lain selain ini? Sebelum coffee shop ini, saya dan istri itu ada berpikirnya gini, bagaimana mengamankan investasi. Artinya gini, kita berhemat, menyimpan, ketika anak kuliah, gaji yang kita dapatkan itu bisa mencukupi. Tetapi kalau hanya dengan gaji saja, tidak mungkin. Jadi kita harus ada kampas. Jadi kampas itu ya seperti saya buat, ya ini menceritakan ini sebenarnya strategi aja ya, rumah sewa dan kita punya tempat jualan atau toko gitu, saya buat jualan. Kemudian ada sedikit sawah dan kebun. Jadi kita ambil itu artinya ketiga hal itu kita untuk menjaga investasi dan kebutuhan kita saat kita sudah tidak produktif lagi. Itu bisnisnya. Yang aktif ya ini rumah ini yang kita langsung ikut di dalam. Berarti kayak kopi yang usaha kayak gini cuma ini Pak kopi shop, Ya, yang ada yang lain bisa? Enggak. Kenapa rumah Pak? Apakah ada makna tersendiri dari nama rumah ini? Filosofinya. Ya, jadi ketika kita sedang merancang membangun usaha konstruksi rumah ini, ruko ini, saya mintakan kepada anak saya ada 3. Jadi ini, coba masing-masing kalian memberikan calon nama untuk usaha kita. Jadi setelah dikumpul, seingat saya itu ada 22 nama yang masuk dari anak-anak saya, istri dan saya masukkan nama. Syaratnya saya bilang setiap nama yang diberikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata berjalan sekian lama, 3 bulan, saya tanya gimana nama itu, akhirnya diberikan 3 bulan. Begitu si kakak memunculkan, si adik memunculkan, itu saling berdebat. Kesimpulannya di 22 nama itu tidak ada yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya teras, ada yang namanya serambi, ada yang namanya halaman, ada yang namanya selaseran, ada yang namanya gabung-gabung nama anak, ada yang nama impor kita masukkan. Semuanya tertolak pada mereka berdebat karena tidak bisa bertanggung jawab itu. Akhirnya vakum kita 2-3 bulan, anak saya tertua itu mengusulkan nama rumah. Nah, ketika nama rumah itu kita lempar, semuanya terdiam dengan nama rumah. Apa itu rumah? Pokoknya rumah aja lah. Rumah itu boleh jadi rumah tanpa H. Rumah tanpa H, jadi rumah. Kenapa menggantung itu? Ya, begitu aja lah pokoknya. Dan terakhirnya setelah itu rumah kita resmikan dengan logo-logonya.
Banyak orang bertanya pada saya, Pak, apa arti rumah itu, Pak? Dia paksa saya nggak bisa jawab. Akhirnya kawan-kawan bilang rumah itu disingkatan dari rumah itu rumah Mahdi atau Ruku Mahdi. Nama saya Mahdi, jadi rumah Ruku Mahdi atau rumah Mahdi. Jadi ya udah mengalir aja sekarang nama itu. Mungkin kan Pak, yang nonton nih penasaran sih gitu, apa yang membuat rumah ini beda gitu dari yang lainnya? Kenapa orang tuh harus ke rumah gitu Pak? Iya. Apa? Jadi awalnya juga kita berpikir gini, saya tadi kan menginginkan hanya tempat usaha yang biasa-biasa saja, kanopi gitu. Anak saya tidak mau, dia menentangnya, ngapain buat begitu? Yang ada, maaf cakap, keindahan rumah itu terganggu, berlebar nggak bisa. Saya bilang, ngapain berinvestasi terlalu besar kita untuk usaha ayah yang ada aktivitas hari-hari aja? Nggak setuju. Akhirnya karena anak saya 3 orang ini, saya akomodir semua anak saya itu bisa masuk ke dalam usaha ini. Jadi anak saya satu di manajemen pemasaran kuliahnya, yang kedua apoteker, yang ketiga hukum. Seandainya gedung ini mereka lanjutkan dengan basic pendidikan mereka masih cocok. Konsepnya itu mau buat kantor usaha bisa, mau buat apotek bisa, mau buat kantor hukum juga bisa. Jadi tiga-tiganya masuk. Jadi udah sepakat, udah kita jalankan. Kita buat gedung sebagus mungkin. Awal dari konstruksi ini sudah mengarah kepada kafe. Karena anak saya tertua itu sudah ada coba bisnis minuman seperti ini dia, yang namanya Manja di depan SMA 1 Usman. Sudah berjalan dia 1-2 tahun dengan anak macinya atau anak adik saya, adik istri saya. Jadi udah join, dia cocok. Yang anak ponakan ini dia mau bekerja, mau sambil kuliah dia di caserin sebagai perawat gitu. Dia mau usaha ini. Terakhir dimatangkan sama anak saya, oke, pelatihan sama ASB hari sebagai untuk menjadi barista. 6 bulan dia bergabung terus. Tertarik dan berbakat dia. Oke, kita dukung terus. Udah mesin-mesin anak saya siapkan juga, dia beli terus. Nah, kita mengarahnya langsung ke kafe. Jadi saya bilang ini kafe, kita punya halaman kan terbatas nih. Bagaimana kita karena udah mengarahnya ke pasar milenial atau remaja, kita harus membuat 3 segmen. 3 segmen itu artinya gini, outdoornya ada, ruang berasi itu, indoornya ada, ya kan? Ada yang terbuka nanti, ada yang rooftop. Nah ternyata dengan kondisi kayak gini, remajanya menurut saya ya menikmatinya. Artinya menikmati gini. Usia SMA ke bawah itu mereka lebih senang di rooftop. Yang mahasiswa udah mulai nyusun pekerjaan atau diskusi, dia di lantai 2. Yang sifatnya ketemu spontan itu mereka di outdoor dia. Dia tidak naik dari ke atas. Sekali mereka ngambil juga spot foto mereka itu. Jadi ada 3 dimensinya lah kami siapkan. Kemudian setelah setahun berjalan saya tambah kanopi, saya evaluasi dikarenakan tamu itu ketika hujan datang tiba-tiba, mereka tidak ada tempat pelarian, semuanya kemari. Jadi di sini agak sesak gitu ya. Akhirnya ya kita buat itu untuk terbaginya pengunjung. Jadi cocok banget lah nih Pak untuk anak-anak remaja gitu ya Pak, untuk nongkrong-nongkrong di sini. Nah. Untuk orang tua pun cocok juga. Orang tua cocok, cuman lebih kepada remaja gitu. Di rumah sendiri apa sih Pak menu best sellernya gitu? Best sellernya saya sering berkomunikasi sama anak-anak itu minuman kopi susu rumah. Itu yang best sellernya. Tetapi semua produk kita selalu saya tanamkan untuk memberi yang terbaik, produk yang terbaik, pelayanan yang terbaik, tempat yang terbaik. Makanya kita menyelesaikan tempat ini kan, anak-anak kru ini bilang, ayah buat begini. Saya bilang jangan sekali buat, walaupun nilainya 9. Mereka 3 sampai 6 bulan itu akan ketemu jenuhnya. Jadi buatnya itu bertahap. Satu segmen dulu, nanti coba misalnya bunga, taman, dosen, bentuk, warna cat. Jadi kita buat identitas di sini, rumah ini warnanya hitam dan putih. Seperti zebra, pokoknya buatlah identitasnya saya. Jadi hitam putih itu memang identitasnya. Ketika ada warna lain, kita menentangnya. Sekalipun maksa masuk, nggak usah. Kita kalau nggak hitam putih. Pendekatan warna kita itu.
Jadi bapak nih membuat coffee shop rumah ini senyaman kayak di rumah. Senyaman kayak di rumah. Moto mereka ini senyaman seperti kayak di rumah. Di rumah. Ya, di rumah. Kemudian Pak, sebagai orang yang sudah berpengalaman nih Pak dalam pekerjaan dan bisnis, apa nih motivasi Bapak dan saran Bapak untuk generasi-generasi muda sekarang yang sedang merintis Pak atau pemula sekarang? Ya di balik berpikir, berkarya dan berdoa itu memang harus tertanam di diri anak muda sekarang. Kemudian lapangan atau pasca kuliah atau lapangan kerja itu kan terbatas. Indonesia ini terbatas kesempatan kerja. Makanya di samping kita menjemput pengetahuan, ilmu pengetahuan di pendidikan, kampus dan lain itu, kita masing-masing orang punya keterampilan. Keterampilan itu harus punya nilai jual. Nilai kompetisi dia harus punya. Seandainya dia punya kemampuan, spesialisasi atau basic pendidikan dia itu tidak tertampung di luar atau di masyarakat, dia punya keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Minimal itu, dia bisa membiayai diri. Memang tidak serta-merta, tapi karena keterampilan dia punya, dia akan bisa. Perempuan kan banyak keterampilan, misalnya membuat kue, menjahit, yang gampang-gampang, pangkas rambut. Artinya gini, dibalik seorang dokter ataupun seorang S2 segala macam, dia harus punya keterampilan. Itu dasar dia untuk mengunjungi sebuah tempat baru, dia punya nilai jual. Saya kira itu untuk generasi yang muda. Untuk anak-anaknya di sini saya bilang, kru kalian, saya bilang 5 tahun lagi harus lebih baik daripada sekarang. Artinya kalian 5 tahun itu seolah-olah rumah ini kalian jadikan akademi, tempat pendidikan kalian. Makanya anak-anak semua ini barista, sebelum barista waiters itu dapat pendidikan atau diberi kesempatan untuk ikut training barista. Akhirnya kita punya waiters itu udah mulai bisa meracik minuman. Tujuan saya gini, untuk menjadi seorang barista itu harus bertahap. Dia tidak hanya bisa melayanin dan meracik. Pada waktunya dia nanti harus memiliki coffee shop. Saya arahkan ke sana. Jangan 5 tahun lagi kalian masih seperti ini. Makanya saya ajak diskusi, saya arahkan harus ngerti sistem keuangan, harus ngerti penyediaan barang-barang kebutuhan. Karena saya bekerja di perusahaan itu kan 36 tahun, sebuah proses bisnisnya saya sudah mengetahui, tapi bukan ahli. Dari mulai barang yang dibutuhkan, barang yang didapatkan, harga barang masuk dari gudang, pengontrol, pengawasan, menjaga peralatan, tetap dia harus berproduksi, tidak terjadi kegagalan. Sebelum dia mati kita harus tahu prediksi 90% masa produksi peralatan itu kita harus ketahui, sehingga sebelum dia mati mendadak kita harus dulu menggantinya. Kira-kira gitulah dasar-dasar berpikir itu saya terapkan ke anak-anak. Terkadang saya bilang itu efisiensi kita di listrik kita kan tinggi di bawah. Saya bilang itu listrik jangan melebihi sekian per bulan. Karena anak-anak ini kan anak saya juga lah saya anggap. Dia taunya dia bekerja, saya bilang enggak, kita harus tahu manajemennya, kebersihan jaga, kenyamanan, harum ruangan, sampai kamar mandi itu kan saya bilang semua. Pengunjung yang datang tuh maunya saya, dia akan bercerita kepada temannya lagi. Tidak usah kita lagi bilang tempat kita ini bagus, tapi biarlah pengunjung itu menceritakan pada temannya, oh sana nyaman. Ya tapi saya menyadari juga setelah saya daripada grafik pemasaran kita sulit naik, kurva kita tuh naik seperti kita awal-awal pembukaan, awal kita buka. Kenapa? Karena itu tadi kita punya pengunjung itu, kita pengunjung yang tetap. Bukan ada pengunjung yang selalu datang ke kota Loksmawe tercintai. Beda seperti Banda Aceh. Banda Aceh itu kan per Sabtu Minggu tuh mungkin ada sekian ribu orang mendatangi Banda Aceh atau kota-kota kunjungan. Mereka datang pasti setidaknya ada satu malam mereka untuk cari tempat nongkrong. Nah, Loksmawe ini ya memang begini kotanya harus ditingkatkan bagaimana Loksmawe ini menjadi tempat wisata, tempat kunjungan bagi tamu-tamu dari luar kabupaten. Itu baru bisa meningkatkan kembali penjualan-penjualan tempat-tempat nongkrong seperti kafe. Saya kira untuk penjelasan motivasinya itulah pada teman-teman. Seperti yang dibilang tadi sama Bapak, ini tanamkan berkarya, berusaha dan berdoa ya Pak.
Oke Pak, baiklah Pak, terima kasih nih Pak udah mau hadir nih di podcast kami di sela kesibukan aktivitas Bapak nih ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Dan pastinya perbincangan kali ini tuh sangat bermanfaat ya teman-teman, terutama untuk kita semua dan Dan buat kalian nih para penonton yang mungkin mau memulai bisnis nih, ingat seperti yang tadi Bapak ini bilang, tanamkan, berkarya, berdoa, dan berusaha tentunya supaya usaha-usaha kita itu bisa sukses seperti Bapak ini. Amin. Oke. Terima kasih Sobat Podcast dan see you the next podcast berikutnya. terima kasih Bapak.